Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 426, Menghancurkan Istana Api Awan. Ya Tuhan, penguasa Tanah Suci Api Awan telah mati. Anak ini berani membunuh penguasa Tanah Suci Api Awan. Kita harus bersama-sama membunuhnya. Kematian penguasa Tanah Suci Api Awan di tangan Luo Xiu membuat para kultivator dari berbagai tanah suci sangat terkejut dan marah. Mereka segera menyerang bersama-sama, mengeluarkan berbagai senjata spiritual dengan kekuatan yang memenuhi langit dan bumi. Luo Xiu menyimpan kembali gunung emas hitam kegelapan, dan dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan lampu Dewa Cahaya. Menggunakan kekuatan hukum kehidupan, dia mengaktifkan kekuatan lampu tersebut, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan dan menyinari seluruh langit dan bumi. Celang, celang, celang. Serangan dari para kultivator alam kaisar tersebut ditahan oleh cahaya suci, tidak ada yang bisa melukai Luo Xiu sedikit pun. Sebelumnya dia tampak seperti iblis yang menguasai hukum kematian. Namun sekarang dia memegang lampu Dewa Cahaya, seperti Dewa Cahaya yang turun ke dunia. Lampu Dewa Cahaya adalah harta dari Dewa Iblis. Dengan harta ini di tangannya, kecuali seseorang menggunakan senjata perang Dewa Iblis, Luo Xiu hampir tidak terkalahkan. Dengan satu lampu, dia menahan semua serangan, matanya mengunci salah satu kultivator dari Istana Surgawi. Menggunakan hukum ruang, dia memindahkan dirinya langsung ke depan orang tersebut. Segel kematian surgawi, meskipun tingkat hukum yang dia kuasai tidak tinggi, hanya mencapai tingkat kecil, setelah bertahun-tahun berkultivasi memisahkan dua kutub kehidupan dan kematian, kedua kutub tersebut menyatu kembali, memberinya kesempatan untuk memahami keajaiban dan misteri hukum kehidupan dan kematian. Hukum kehidupan dan kematian pada tingkat kecil dapat berkembang menjadi kekuatan hukum esensial, hampir setara dengan Dewa Iblis. Para kultivator Dewa Iblis yang diakui oleh kekuatan hukum esensial adalah mereka yang memahami kekuatan hukum esensial. Hukum esensial dan hukum biasa memiliki pembagian tingkat yang sama, yaitu memahami, menguasai, tingkat kecil, tingkat besar, dan sempurna. Oleh karena itu, kekuatan segel kematian surgawi dari Luo Xiu hampir setara dengan serangan Dewa Iblis. Saat ini, pemahaman Luo Xiu tentang hukum kehidupan dan kematian telah semakin dalam. Menggunakan segel ini tidak lagi menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya seperti sebelumnya. Puff, kultivator dari Istana Surgawi itu hancur seketika, berteriak kesakitan, menjadi serpihan di bawah tekanan segel kematian surgawi. Susun formasi, melihat salah satu kultivator alam kaisar lainnya terbunuh, para kultivator dari berbagai tanah suci lainnya menjadi sangat tegang. Mereka segera memanggil semua orang untuk menyusun formasi melawan Luo Xiu. Selain belasan kultivator alam kaisar, Istana Api Awan juga memiliki banyak kultivator alam patriark yang dapat menjadi bagian dari formasi, menciptakan formasi yang sangat kuat. Berani-beraninya kalian pamer formasi yang lemah di hadapanku? Luo Xiu tertawa meremehkan, berdiri di udara, dan dengan jari-jarinya, dia menggambar pola formasi di udara. Sebelum formasi dari para kultivator Tanah Suci selesai, Luo Xiu telah menggunakan kekuatan hukum kehidupan dan kematian untuk menggambar pola formasi, menciptakan 3 formasi tingkat 9 dari alam kaisar. Menggambar pola formasi di udara, formasi tingkat 9 alam kaisar. Tuhan, dia hanya berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, tidak hanya memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan, dia juga seorang Grandmaster formasi tingkat 9 alam kaisar. Pada saat itu, semua orang terkejut. Bahkan para kultivator alam kaisar yang telah ada selama ribuan tahun menunjukkan ekspresi serius. Bakat Luo Xiu terlalu menakutkan. Dengan hanya berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, kekuatannya sudah bisa menandingi alam kaisar, bahkan membunuh kultivator alam kaisar tingkat menengah. Yang lebih menakutkan, dia juga menguasai seni formasi hingga tingkat Grandmaster, membuka era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa lagi yang berani menghalangiku? Dengan 3 formasi tingkat 9 alam kaisar, 2 formasi pembunuh, dan 1 formasi pertahanan, Luo Xiu melangkah ke dalam Istana Api Awan seperti tidak ada yang bisa menghalanginya. Para kultivator dari berbagai tanah suci mundur ketakutan, ngeri menghadapi kekuatannya. Sekarang dia telah menggabungkan hukum kehidupan dan kematian menjadi kekuatan hukum esensial yang setara dengan kekuatan perang Dewa Iblis. Jika dia benar-benar membuka pembunuhan besar-besaran, hanya sedikit yang bisa melarikan diri. Dia terus menggambar pola formasi. Dalam waktu singkat,
dia telah menciptakan belasan formasi pembunuh yang menutupi ribuan mil dari ruang kosong tempat Istana Api Awan berada. Setelah kematian penguasa Tanah Suci Api Awan, dua kultivator alam kaisar tingkat awal di Istana Api Awan tidak berani berkata apa-apa, dan para kultivator dari Tanah Suci lainnya menunjukkan wajah muram, tetapi takut dengan kekuatan Luo Xiu, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Luo Xiu berjalan di dalam Istana Api Awan, menuju ke istana tempat Yan Shiruo ditahan. Di dalam istana, Yan Shiruo ditahan oleh formasi pengurungan, bersama dengan para anggota Lembah Bintang Putih. Saat Luo Xiu muncul, dia mendengar para anggota Lembah Bintang Putih mencoba membujuk Yan Shiruo untuk membantu Tanah Suci menemukan keberadaannya. Luo Xiu, Yan Shiruo merasakan kehadirannya, menatap ke pintu istana, matanya yang suram bercahaya dengan harapan. Para anggota Lembah Bintang Putih juga melihat ke arahnya, menampilkan berbagai ekspresi ketika mereka melihat Luo Xiu. Berani-beraninya kau datang ke sini? Kalau bukan karena kau, Yan Shiruo tidak akan berada dalam situasi ini. Mantan guru Yan Shiruo, Bai Huilian, berbicara dengan nada tegas dan dingin, tertawa sinis. Tidak kusangka kau begitu bodoh. Datang ke sini dengan sukarela, para kultivator dari Tanah Suci akan menangkapmu. Luo Xiu tidak menghiraukan wanita tua itu. Dengan gerakan cepat dia menghancurkan formasi pengurungan dan berjalan menuju Yan Shiruo. Berhenti, Bai Huilian berteriak. Menurutnya, Luo Xiu datang ke sini dengan sukarela, tidak boleh membiarkannya melibatkan mereka semua. Dia mencoba menghalangi jalan Luo Xiu, tetapi langsung terdorong oleh kekuatan besar. Mengingat budi baiknya dalam merawat Yan Shiruo, Luo Xiu tidak melukainya. Luo Xiu mendekati Yan Shiruo, melihat wajahnya yang pucat dan ekspresi lelah, tetapi untungnya dia tidak terluka. Aku datang untuk menyelamatkanmu, Luo Xiu berkata. Dia tahu Yan Shiruo adalah obsesi dalam hidupnya, tetapi tidak mengetahui masa lalu. Saat berhadapan dengannya, dia merasa sedikit bingung harus berkata apa. Namun, Yan Shiruo langsung memeluknya, menangis terseduh-seduh. Dalam beberapa waktu terakhir, dia mengalami terlalu banyak, merasa sangat lelah. Tanah Suci Lautan Awan telah dihancurkan, dia ditahan oleh Tanah Suci lainnya, mantan sekte Lembah Bintang Putih juga terlibat, dia tidak tahu harus bagaimana. Jika bukan karena kedatangan Luo Xiu, dia sudah berniat untuk membantu Tanah Suci menemukan keberadaannya, bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk melindungi anggota Lembah Bintang Putih. Maafkan aku datang terlambat, Luo Xiu berkata sambil menenangkan Yan Shiruo. Luo Xiu menghibur Yan Shiruo yang tengah bersandar di pelukannya, merasakan beban di hatinya karena kejatuhan Tanah Suci Lautan Awan yang sebagian besar disebabkan oleh dirinya. Dalam hatinya, dia juga marah karena Tanah Suci lainnya yang demi kepentingan mereka sendiri, membiarkan Tanah Suci Lautan Awan dihancurkan oleh suku iblis tanpa mengangkat jari untuk membantu. Mereka benar-benar tidak pantas disebut manusia. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Yan Shiruo. Dia telah mewarisi teknik ramalan dan pengubahan nasib dari garis keturunan Bibi Santo Lautan Awan. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, ingatan dari kehidupan sebelumnya akan terbangun. Saat ini, Yan Shiruo telah mencapai tahap akhir dari Patriark Bela Diri dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan lebih cepat dari Luo Xiu. Semua ini terjadi karena ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dalam ingatan masa lalunya, pada tahap akhir Patriark Bela Diri, dia bertemu dengan seorang pria. Pada saat itu, pertemuan dengan pria tersebut membuatnya merasa bahwa pria itu adalah Luo Xiu. Berbagai pengalaman sebelumnya dan kemunculan ingatan dari kehidupan masa lalu membuat nama Luo Xiu terukir dalam hatinya. Ketika Luo Xiu berdiri di depannya, Yan Shiruo tidak bisa menahan perasaannya. Luo Xiu tidak tahu semua ini, tetapi dia tahu bahwa Yan Shiruo telah menderita karenanya, dan hatinya penuh dengan rasa bersalah. Dia melirik orang-orang Lembah Bintang Putih dengan dingin dan berkata dengan dingin, Istana Awan Api akan dihancurkan. Jika kalian ingin hidup, masuklah ke sini. Dia melambaikan tangan dan mengeluarkan Istana Hitam Kegelapan, berbicara kepada orang-orang dari Lembah Bintang Putih. Jika Luo Xiu mengikuti sifat aslinya, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati orang-orang ini. Tetapi karena Yan Shiruo, dia tidak bisa mengabaikan mereka. Apa maksudmu? Bai Huilian dan yang lainnya memandang Luo Xiu dengan mata penuh kewaspadaan dan kecurigaan. Memberi kalian jalan keluar. Luo Xiu malas berbicara lebih banyak. Dia mengaktifkan Istana Hitam Kegelapan dan memaksa semua orang dari Lembah Bintang Putih masuk. Yan Shiruo bersandar di pelukannya. Satu tangan Luo Xiu menahan tubuhnya dan tangan lainnya menghancurkan istana itu dengan satu telapak tangan, melompat ke udara. Hari ini aku akan menghancurkan Istana Awan Api. Begitu dia muncul, dia langsung berbicara dengan nada dingin, benar-benar mengabaikan para kultivator dari Tanah Suci yang hadir. Saat dia berkata demikian, dia menginjak tanah, dan 10 lebih istana di bawah Istana Awan Api berubah menjadi abu, lenyap tanpa jejak. Apa kau gila?
teriak seorang kultivator dari Istana Awan Api dengan marah. Jika Istana Awan Api dihancurkan, itu akan menjadi bahan ejekan sepanjang masa. Gila, saat kalian melakukan tindakan keji, apakah kalian memikirkan perasaan korban? Suara Luo Xiu sedingin es, matanya menatap tajam pada kultivator yang berbicara. Mengapa kau tidak merasakan sendiri keputusasaan yang dialami tanah suci lautan awan saat dihancurkan? Sambil berbicara, dia mengaktifkan hukum kehidupan dan menyalakan lampu suci. Cahaya suci sepanjang ratusan mil terbang keluar dari sumbu lampu, menembus langit. Puff, kultivator Kaisar Bela Diri di tahap awal itu langsung terbunuh, tubuhnya teruapkan oleh cahaya suci, tanpa sisa. Seorang lagi kultivator tingkat kekaisaran gugur, dengan mudah dihancurkan di tempat, membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Kalian semua dari tanah suci telah melakukan dosa besar, semua orang harus mati. Luo Xiu berkata dengan nada penuh kekuatan dan niat membunuh yang tak terbatas. Kau terlalu sombong. Para kultivator dari tanah suci mendengar ini dan wajah mereka penuh dengan kemarahan. Mereka tidak ingin bertarung, tetapi Luo Xiu tampaknya tidak akan membiarkan mereka pergi. Kenapa kalian tidak berpikir demikian saat kalian mengejarku? Suara Luo Xiu sangat dingin, bergema di udara, membuat udara membeku. Dia menggantungkan lampu suci di atas kepalanya, tidak bisa diserang oleh apapun. Satu tangan memeluk Yan Siruo, dan tangan lainnya mengeluarkan tombak perang naga hitam, membanjiri langit dengan niat membunuh. Boom! Hukum hidup dan mati serta ruang mengalir ke dalam tombak, menciptakan cahaya tombak yang menakutkan yang merobek langit dan bumi. Puff! Dengan satu tombak, kultivator tingkat kekaisaran keempat jatuh, jeritan mengerikan bergema di langit, darah menyebar di udara, bahkan cincin penyimpanan mereka meledak, barang-barang berantakan. Semua orang, bunuh binatang ini. Para kultivator tingkat kekaisaran lainnya penuh dengan amarah. Mereka tahu bahwa hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Lebih baik mati daripada menyerah. Namun, beberapa orang memilih untuk melarikan diri, mengetahui bahwa mereka tidak bisa menembus pertahanan artefak Dewa Iblis, jadi mereka melarikan diri ke segala arah. Namun, seluruh ruang telah disegel oleh Luo Xiu dengan pola formasi, 10 lebih formasi pembunuh, setiap formasi memiliki kekuatan yang setara dengan serangan kultivator tingkat kekaisaran. Meskipun mereka mencoba melarikan diri, sulit untuk menembus 10 lebih formasi pembunuh itu. Aku akan mengorbankan diriku, tapi tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Dengan setiap kultivator tingkat kekaisaran yang dibunuh, yang tersisa menjadi marah, tubuh mereka terbakar dengan api, mengorbankan esensi kehidupan mereka untuk mendapatkan kekuatan besar. Mau bertarung mati-matian denganku? Luo Xiu tersenyum dingin, dengan kekuatan tempurnya saat ini, kecuali ada dewa atau iblis sejati yang turun, tidak ada yang bisa menekannya. Luo Xiu tidak bicara lebih banyak, lampu suci di atas kepalanya, memegang tombak dan melesat ke langit. Setiap cahaya tombak mengandung hukum hidup dan mati serta ruang, menunjukkan puncak seni bela dirinya. Boom! Seorang kultivator tingkat kekaisaran dari keluarga Wu terlempar oleh serangan Luo Xiu. Meskipun tidak mati, dia segera diserang oleh beberapa formasi pembunuh, jeritan yang menyedihkan menggema di udara. Hari ini aku menghancurkan Istana Awan Api, dengan darah dari puluhan kultivator tingkat kekaisaran, mempersembahkan kepada mereka yang telah gugur di lautan awan tanah suci. 1 jam kemudian, seluruh wilayah tanah suci Istana Awan Api sunyi, darah mengambang di udara, mewarnai reruntuhan istana di bawahnya. Istana Awan Api kini menjadi sejarah. Ekspresi Luo Xiu sangat dingin, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan api merah, menenggelamkan Istana Awan Api dalam kobaran api. Pertempuran ini mengguncang seluruh dunia, karena dalam puluhan ribu tahun terakhir, tidak ada kejadian di mana begitu banyak kultivator tingkat kekaisaran tewas sekaligus, kecuali dalam bencana besar di zaman kuno.